Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Taib, kita bertemu kembali bersama Ana dalam pelajaran Nahwu. Nah, insyaallah hari ini kita masih membahas seputar khabar, yaitu al-khabaru bi jumlatin ismiyatin. Khabar dengan jumlah ismiyah. Sebelumnya juga kita sudah membahas khabar dengan jumlah ismiyah, ya. Jadi yang dimaksud dengan jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh isim atau bentuknya bentuk isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Contohnya seperti al-abu waladuhu zakiyun, misalkan si ayah itu anaknya cerdas. Nah, jadi perlu dikenali juga tanda-tanda isim. Di antaranya ada alif lam, kemudian nama orang, ya, nama kota, nama negara, dan yang penting dia bentuknya isim, ya. Tanda-tanda isimnya ada di dalam jumlah itu, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Dan jika jumlah itu diawali oleh fi'il, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Taib. Nah, kali ini kita akan membahas khabar dengan jumlah ismiyah. Nah, kita lihat contohnya. Al-ummu indaha halawiyatun. Al-ummu indaha halawiyatun. Kalau masih ingat pelajaran sebelumnya tentang khabar muqaddam dan mubtada muakhar, itu jika menggunakan kata inda atau ma'a, maka jumlah tersebut menjadi khabar muqaddam. Jadi khabar yang didahulukan, dan mubtada muakhar, mubtadanya diakhirkan. Nah, al-ummu di sini menjadi mubtada, lalu indaha halawiyatun menjadi khabar dengan jumlah ismiyah. Nah, sementara indaha menjadi khabar muqaddam yang terdiri dari inda mudhaf dan ha mudhafun ilaih. Nah, sementara halawiyatun menjadi mubtada muakhar, ya. Jadi diulangi, al-ummu mubtada, indaha halawiyatun menjadi khabar dalam bentuk jumlah ismiyah, khabar bagi si al-um. Lalu kalimat indaha halawiyatun menjadi indaha khabar muqaddam karena dia menggunakan kata inda yang terdiri dari inda mudhaf dan ha mudhafun ilaih. Halawiyatun menjadi mubtada muakhar. Artinya ibu itu, si ibu itu memiliki banyak kue.
Halawiyah artinya kue, ya, manisan, kue. Nah, contoh selanjutnya, ana indi jawala. Ana di sini menjadi mubtada. Indi jawala menjadi khabar mubtada dalam bentuk jumlah ismiyah. Lalu indi jawala, indi khabar muqaddam yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Indi mudhaf, al-ya mudhafun ilaih. Sementara jawala menjadi mubtada muakhar. Artinya saya punya jawala. Taib, contoh berikutnya, huwa indahu nuqudun. Huwa mubtada, indahu nuqudun menjadi khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Indahu nuqud, indahu menjadi khabar muqaddam yang terdiri dari inda mudhaf dan hu mudhafun ilaih. Sementara nuqud dia menjadi mubtada muakhar. Nah, satu yang harus juga diingat kembali bahwasanya jika mubtada'nya ini dia bentuknya muannas, maka dhamirnya juga harus bentuknya muannas karena dia kembali ke al-mubtada. Begitu juga dengan ini ana indi, lihat bentuk mubtada'nya lalu disesuaikan dengan dhamirnya. Dan juga ini bentuk dhamirnya mudzakkar, maka mubtada'nya mudzakkar, maka dhamirnya juga kembali dalam bentuk mudzakkar, ya. Kemudian anta indaka sayyarah. Anta mubtada, indaka sayyarah menjadi khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Lalu indaka khabar muqaddam yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Sayyarah menjadi mubtada muakhar. Anti indaki midya'un. Anti huna menjadi mubtada, indaki midya' menjadi khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Nah, indaki midya', indaki menjadi khabar muqaddam yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih, sementara midya' menjadi mubtada muakhar. Begitu juga dengan contoh berikutnya, hiya ma'aha qiladah. Hiya mubtada, ma'aha qiladah menjadi khabar dalam bentuk jumlah ismiyah dan dia menjadi khabar bagi si hiya. Lalu ma'aha qiladah menjadi khabar, ma'aha khabar muqaddam yang terdiri dari mudhaf, ma'a mudhaf, alha mudhafun ilaih, sementara qiladah menjadi mubtada muakhar. Lalu Ahmadu ma'ahu manzil. Ahmad menjadi mubtada, ma'ahu manzil khabar dalam bentuk jumlah ismiyah, lalu ma'ahu khabar muqaddam yang terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Ma'a mudhaf, hu mudhafun ilaih, manzil mubtada muakhar. Ana ma'i kursiyun. Begitu juga ana mubtada, ma'i kursiyun khabar dalam jumlah ismiyah. Lalu anta ma'aka sa'atun. Anta mubtada, ma'aka sa'atun menjadi khabar jumlatin ismiyah. Ma'aka khabar muqaddam,
ma'a mudhaf, kaf mudhafun ilaih. Sa'atun menjadi mubtada muakhar. Yang terakhir, anti ma'aki kurrasa. Anti mubtada, ma'aki kurrasa khabar jumlah ismiyah. Ma'ak khabar muqaddam, ma'a mudhaf, kaf mudhafun ilaih. Kurrasa menjadi mubtada muakhar. Nah, kita lihat skema yang di sebelahnya. Mungkin ini bisa lebih memudahkan kita untuk memahaminya. Ya, jadi kita ambil contohnya indaha halawiyah. Dia di sini menjadi mubtada, lalu indaha halawiyah menjadi khabar jumlah ismiyah. Ya. Lalu indaha menjadi khabar muqaddam yang terdiri dari inda mudhaf dan ha mudhafun ilaih. Lalu halawiyah menjadi mubtada muakhar. Dah. Kemudian kita ambil satu lagi contohnya. Hiya ma'aha qilada. Hiya mubtada, ma'aha khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Lalu ma'aha qilada menjadi khabar muqaddam. Lalu ma'a mudhaf, ha mudhafun ilaih. Qiladah menjadi mubtada muakhar. Nah, lalu yang harus juga diperhatikan adalah seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama itu, kalau mubtada huwa, maka sesudah inda atau ma'a harus bentuk domirnya hu. Contohnya seperti huwa indahu, lalu huwa ma'ahu. Ini bentuk domirnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka domir yang setelah inda atau ma'a juga bentuknya mudzakkar. Nah, yang kedua, kalau mubtada hiya, maka sesudah inda atau ma'a harus bentuknya ha. Contohnya hiya indaha. Hiya muannas, maka dhamirnya juga harus bentuknya muannas. Hiya indaha, hiya ma'aha. Nah, yang ketiga, kalau mubtada'nya ana, maka sesudah inda atau ma'a harus bentuknya ya mutakallim. Contoh, ana indi, ana ma'i. Yang keempat, kalau mubtada anta, maka setelah inda atau ma'a harus berbentuk ka. Seperti anta indaka, anta ma'aka. Domir ini, domir setelah inda atau ma'a itu kembali kepada mubtada. Nah, yang terakhir, kalau mubtadanya anti, maka sesudah inda atau ma'a harus berbentuk ki. Seperti anti indaki, anti ma'aki. Nah, ini untuk muannas, maka domir mukhatabahnya juga bentuknya harus mengikut si mubtada. Jadi dilihat dari bentuk mubtadanya. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka domirnya harus bentuknya mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka domir setelah inda atau ma'a harus bentuknya juga muannas. Nah, sebagai ringkasan, yang pertama, khabar jumlah ismiyah yaitu khabar yang terdiri dari mubtada dan
khabar atau khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Ya. Kalau kita lihat contohnya ini terdiri dari mubtada dan khabar, ya. Nah, kalau kita lihat contoh yang di sini, maka ini terdiri dari khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, indana yang kedua, ringkasan yang kedua adalah khabar jumlah ismiyah harus mengandung dhamir yang sesuai dengan mubtada, yang seperti yang tadi sudah disebutkan. Jika mubtada'nya itu tunggal atau mudzakkar, maka mudzakkar muannas, maka disesuaikan dengan kalimat yang setelahnya, setelah mubtada. Andana tadribat, kita punya beberapa latihan. Yang pertama, huwa indahu televizyun, huwa ma'ahu jawalah, huwa wara'ahu sabburah, huwa fawqahu saqafun. Nah, bagaimana cara mengetahuinya, mengi'rabnya? Huwa mubtada, indahu televizyun menjadi khabar jumlah ismiyah. Nah, indahu menjadi khabar muqaddam dengan rincian inda mudhaf, hu mudhafun ilaih. Lalu televizyun menjadi mubtada muakhar. Begitu juga dengan yang contoh di bawah berikutnya ini. Huwa ma'ahu jawalah, huwa mubtada, ma'ahu jawalah menjadi khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Ma'ahu khabar muqaddam yang terdiri dari mudhaf, ma'a mudhaf, hu mudhafun ilaih. Jawalah menjadi mubtada muakhar. Nah, kita beralih ke yang kedua. Hiya indaha thawbun, hiya ma'aha nuqudun, hiya wara'aha qattun, hiya amamaha sabbura. Hiya mubtada, indaha thawbun khabar jumlah ismiyah, indaha khabar muqaddam, inda mudhaf, ha mudhafun ilaih, thawbun mubtada muakhar. Begitu juga dengan ma'aha nuqud hingga ke bawah. Lalu kita beralih ke yang ketiga. Anta ma'aka sa'atun, anta indaka midya, anta amamaka jawalah, anta tahtaka hirrun. Anta mudhaf, anta mubtada, ma'aka sa'atun menjadi khabar jumlah ismiyah. Ma'aka khabar muqaddam, ma'a mudhaf, ka mudhafun ilaih. Sa'atun menjadi mubtada muakhar. Kemudian yang keempat, anti indaki qiladah, anti ma'aki bint, anti amamaki ustad, anti fawqaki misbah. Anti menjadi mubtada, indaki qiladah menjadi khabar jumlah ismiyah. Indaki khabar muqaddam, inda mudhaf, ki mudhafun ilaih. Qiladah menjadi mubtada muakhar. Kemudian yang kelima, ana indi midya, ana ma'i televizyun, ana warai mudarrisah,
Ana warai madrasah. Ana amami bustan. Ana huna mubtada. Indi midya khabar jumlah ismiyah. Indi khabar muqaddam yang terdiri dari mudhaf. Inda mudhaf. Al-ya mutakallim menjadi mudhafun ilaih. Midya menjadi mubtada muakhar. Yang keenam, ar-rajulu ma'ahu haqibah. Ar-rajulu indahu kurrasah. Ar-rajulu wara'ahu bint. Ar-rajulu amamahu ustadz. Ar-rajulu mubtada ma'ahu haqibah, khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Ma'ahu khabar muqaddam, ma'a mudhaf, hu mudhafun ilaih. Haqibah menjadi mubtada muakhar. Wa indana tamrinat. Yang pertama, buatlah skema kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, al-manzilu wara'ahu bustan. Al-madrasatu amamaha fina. Al-ma'idatu 'alaiha ta'am. Al-faslu fihi sabura. Al-ardu fawqaha sama. Muhammadun 'indahu nadhara. Fatimah laha fustatun. As-suqu janibahu sinema. Nah, perlu diingat kembali bahwasanya jika terdapat zarf makan ataupun harfu jar, maka jumlah tersebut disebut dengan syibhul jumlah, ya. Berarti dia jika terdapat seperti ini, zarf makan kemudian jar majrur, maka khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Al-manzilu menjadi mubtada, wara'ahu bustan menjadi khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. Wara'ahu khabar muqaddam, wara'a mudhaf, hu mudhafun ilaih. Bustan menjadi mubtada muakhar. Nah, begitu juga dengan yang kedua, sama dengan yang di atas. Kemudian yang ketiga, al-ma'idatu 'alaiha ta'amun. Al-ma'idah mubtada, 'alaiha ta'amun khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. 'Alaiha khabar muqaddam, terdiri dari ala. Ini terdiri dari harfu jar. Kemudian ta'am menjadi mubtada muakhar. Kemudian tamrin yang kedua, istilah titik-titik di bawah ini dengan dhamir yang tepat. Nah, inda titik-titik sya'run. Apa dhamir yang tepat untuk kalimat ini? Kalau kita lihat di depannya mubtada yang muannas, maka dhamirnya juga harus bentuknya muannas. Jadi indaha sya'run. Begitu juga dengan yang kedua, al-ustadzatu ma'a ha darrajah. Yang ketiga, Ahmadu inda, lihat mubtada'nya, indahu kitabun. Fatimah ma'aha, lihat bentuk mubtada'nya, ma'aha mirsama. Begitu juga dengan yang 5, 6, 7, 8. Lalu yang ketiga adalah
betulkanlah kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, ini masih berantakan dhamirnya. Contohnya yang pertama ini, al madrasatu fina'uhu wasi'ah. Ini tidak sesuai ya. Seharusnya al madrasatu fina'uha wasi'ah, wasi'un. Ya. Jadi al madrasatu fina'uha wasi'un. Kemudian yang kedua, al faslu fiha sabura. Di mana yang harus dibenarkan? Lihat mubtada'nya. Mubtada'nya bentuknya mudzakkar, maka dhamirnya juga harus mudzakkar. Jadi al-faslu fihi sabura. Begitu juga dengan yang ke 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi perlu diingat kembali jika mubtada, lihat kondisi mubtada'nya. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka dhamirnya juga harus mudzakkar. Begitu juga sebaliknya, kalau mubtada'nya bentuknya muannas, maka dhamir disesuaikan dengan bentuk mubtada'nya. Baik. Hada huwa darsul yaum. Sahalallahu lana umurana insyaallah. Ila liqa wa ma'as salamah.